Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Tim Data Korbik Kecamatan Takoka. Pada tutorial kali ini kami akan memberikan tutorial membuat SKP bagi kepala sekolah di sekolah dasar. Langkah yang pertama yaitu kita masuk ke Google Chrome ya. Di sini kita inputkan di alamatnya kinerja.bkn.go.id. Lalu kita login dengan menggunakan akun kepala sekolah. Biasanya berupa NIP dan juga password tersembunyi ya. Kita klik sign in. Nah, ini adalah tampilan daripada SKP yang kepala sekolah. Yang pertama, kita akan kita lihat dulu profilnya, apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, ini kita lihat. Kalau sudah sesuai, kita ke data atasan. Ini untuk Kabupaten Cianjur ya, masih kosong. Lalu ke list pegawaian satuan unit kerjanya ini daftaran guru PNS dan P3K. Lalu list pegawai bawahan. Nah, ini ada 3 orang dari kepala sekolah ini bawahannya. Nah, apabila Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, ini harus pastikan ini berwarna ungu ya, sebagai kepala sekolah. Nah, sebelumnya ini seperti ini. Nah, sebelumnya berwarna hijau karena ini SKP-nya kepala sekolah. Bapak Ibu klik di klaim pimpinan unit kerja. Baiklah. Untuk selanjutnya kita akan mulai membuat SKP. Yang pertama dilakukan untuk membuat SKP adalah membuat periode dengan mengklik tambah periode SKP. Nah, karena ini sudah dibuat ya, kita contohkan saja. Nah, ketika diklik tambah periode SKP, berarti kita akan membuat SKP untuk 1 tahun ya, atau sesuai dengan periode yang Bapak Ibu miliki. Nah, di sini untuk periode awal kita masukkan 1 Januari 2023 sampai dengan periode akhir 31 Desember 2023. Nah, untuk kepala sekolah ya, pendekatannya yaitu pendekatan kuantitatif. Nah, kalau sudah, klik OK. Nah, karena ini sudah dibuat, sebagai contoh saja kita buat close ya. Nah, ini adalah tampilan ketika sudah kita membuat SKP. Ini tampilannya seperti ini. Nah, yang pertama dalam SKP ini kita adalah membuat RHK atau rencana hasil kerja. Untuk membuatnya kita klik detail SKP. Nah, ini ya. Sebelumnya Bapak Ibu kepala sekolah siapkan dulu file Excel-nya ya dari RHK yang akan dibuat supaya lebih cepat dalam pengerjaannya. Nah, ini formatnya seperti ini, ada yang sudah dibuat. Ini hanya referensi saja ya Bapak Ibu. Silahkan untuk RHK-nya disesuaikan dengan kebutuhan atau keperluan di sekolah Bapak Ibu atau di lembaga di satuan pendidikan. Ini hanya referensi saja. Bapak Ibu bisa menambahkan atau mengurangi apa yang Bapak Ibu akan rencanakan.
Nah, yang pertama untuk pembuatan RHK ini, kita klik di, error ya. Kita klik di sini ya, ditambah RHK. Nah, ini untuk RHK kepala sekolah, kita klik di tambah RHK. Nah, ini pada menu tambah RHK, pada jendela tambah RHK, di sini akan muncul klasifikasi RHK. Bapak Ibu, di sini pilihnya adalah organisasi. Karena ini supaya nanti bisa diteruskan ke bawahan ibu dan bapak ya. Karena kalau dipilihnya individu, nanti SKP ibu ini tidak akan bisa diintervensi oleh guru, oleh bawahan ibu dan bapak. Kita klik. Lalu unit kerjanya kita klik sesuai sekolah ibu dan bapak, ini udah muncul ya. Nah, untuk jenis RHK ini ada 2, utama dan tambahan. Utama itu adalah bagi rencana kerja yang sesuai dengan tupoksi ibu dan bapak sebagai kepala sekolah. Untuk tambahan ini adalah untuk RHK yang tidak ada hubungannya dengan pencapaian dari sekolah bapak dan ibu ya. Seperti PGRI. Nah, kita klik utama karena kita yang pertama akan membuat yang utama dulu. Nah, selanjutnya rencana hasil kerja yang akan Ibu buat adalah yang pertama itu pastinya berupa program atau perencanaan. Kita buka saja di draft yang sudah kita buat ya. Nah, di sini ada draftnya. Berarti Bapak Ibu tinggal kopikan saja ini untuk RHK yang pertama perencanaannya di sini ya. Nah, ini dokumen perencanaan ya, program kerja. Lalu penugasannya bisa diisi dari kepala dinas, pendidikan olahraga, atau kosongkan juga. Ya, kalau sudah, klik OK. Kita lihat apakah sudah muncul. Nah, ini Bapak Ibu, RHK yang pertama sudah muncul. Dokumen program kerja. Nah, selanjutnya di sini kita akan tambahkan indikator ya. Nah, ini Bapak Ibu mangga bebas ya. Mau dibuat dulu RHK-nya dulu semuanya, baru diketikkan indikator, atau ketik RHK lalu tambahkan indikator. Kalau saya sih sukanya selesaikan dulu per RHK. Kita tambahkan indikator ya. Nah, indikator di sini adalah karena tadi kepala sekolah itu kuantitas, maka kalau kuantitas itu berarti lebih ke fokus ke jumlah dokumen. Nah, di sini di draft tadi sudah ada di kuantitas ya. Berarti jumlah dokumen kita kopikan, Ctrl V ya untuk. Lalu targetnya berarti di sini Bapak Ibu misalkan untuk perencanaan ini mau berapa dokumen. Biasanya kalau perencanaan itu ya di awal semester atau di awal tahun. Kita contohkan saja 2 dokumen ya. Perspektifnya berarti di sini untuk Cianjur penerima layanan. Oke. Nah, ini RHK yang ke-1 perencanaan berhasil dibuat. Selanjutnya kita ke yang kedua. Kalau sudah perencanaan kan pasti kita akan melaksanakan. Kita tambahkan RHK, pilih lagi seperti tadi organisasi, unit kerjanya, jenis RHK-nya utama, rencana hasilnya kita ke draft lagi, ada yang kedua yaitu pelaksanaan ya. Kita Ctrl V, lalu kita Ctrl V. Oke. Yang kedua udah berhasil kita buat ya. Lalu kita tambah indikator sama seperti tadi. Jadi Bapak Ibu kalau sudah nyusun tinggal copy paste aja ya. Bisa lebih cepat. Ini satu laporan, tinggal di copy paste aja yang ada di sini. Penerima layanan sama. Oke. Selanjutnya, nah ini sudah berhasil RHK yang kedua. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Ini hanya contoh saja. Kita lanjutkan ke RHK yang ketiga. Kita akan selesaikan ya sampai yang utamanya sampai 6 lah kita rencanakan di sini.
kegiatan tugas tambahan sebagai laporan mengikuti kegiatan garis miring atau tugas tambahan sebagai anggota pengurus apabila Bapak Ibu menjadi pengurus atau melakukan kegiatan di kegiatan K3S. Oke. Nah, ini sudah berhasil, kita tambah indikatornya. Boleh Bapak Ibu masukkan jumlah laporan kegiatan. Targetnya misalkan 2 laporan ya. Atau tergantung Bapak Ibu melakukan kegiatan ini. Oh, ketinggalan ya. Di sini ada yang ketinggalan. Penerima layanannya jangan sampai ketinggalan. Ketinggalan Bapak Ibu. Oke. Nah, ini untuk unsur utama sudah berhasil dibuat 6. Nah, ini sifatnya adalah referensi ya. Bapak Ibu bisa menambahkan atau mengurangi dari unsur utama ini. Misalkan ada unsur yang lain yang mau Bapak tambahkan boleh, asal yang berhubungan dengan pencapaian sekolah. Selanjutnya kita akan menambahkan RHK untuk kegiatan tambahan, untuk unsur penunjang atau unsur tambahan. Nah, di sini unsur tambahan itu yang tadi disampaikan bahwa salah satunya adalah PGRI, Gerakan Pramuka, atau Bapak Ibu menjadi panitia di luar kegiatan sekolah seperti di luar yang lainnya seperti ulang tahun sekolah atau apalah, boleh bisa ditambahkan. Nah, sama organisasi ininya, unit kerja sama jenis RHK. Nah, ini kita klik tambahan ya. Nah, rencana hasil kerjanya kita copy lagi dari sini. Laporan kegiatan tugas tambahan sebagai anggota atau pengurus salah ketiga sudah tadi ya, PGRI ya. Nah, ini nanti bisa dibuktikan bukti dukungnya berupa SK pengurus atau kartu anggota dari PGRI ini. Nah, ini sudah berhasil kita tambah indikatornya. Kita tinggal copy ya di sini. Kalau sudah Bapak Ibu sudah punya draftnya. Oke, misalkan targetnya 1 dokumen nanti berupa SK PGRI. Ini kalau yang belum memiliki, bagi yang SK atau anggota bisa menghubungi ketua PC ya. Ketua PC kita bisa. Nanti disiapkan. Oke. Selanjutnya kita masukkan satu lagi ya Bapak Ibu. RHK yang ketiga di tugas tambahan yaitu gerakan sebagai pengurus atau gerakan anggota Gerakan Pramuka. Di tambahan ya. Ini juga sama untuk kegiatan pramuka, dibuktikannya dengan laporan kegiatan atau juga dengan SK pengurus atau kartu anggota Gerakan Pramuka. Ini juga bisa menghubungi ke pengurus kewaran untuk bukti dukungnya apabila yang belum memiliki. Baiklah, kita sudah berhasil menyusun 8 RHK ya, 6 utama dan 2 tambahan. Nah, ini seperti yang tadi dijelaskan bahwa ini sifatnya contoh ya. Apabila Bapak Ibu ada yang kurang atau yang lebih bisa ditambahkan atau dikurangi. Yang jelas yang utama itu tidak boleh dikurangi ya, seperti perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan sekolah. Untuk laporannya juga Bapak Ibu untuk jumlah target tahunan laporannya juga bisa menyesuaikan. Ini hanya contoh saja, Bapak Ibu bisa menambahkan atau mengurangi sesuai dengan kebutuhan dan ketercapaian Ibu. Di sini sudah ada referensi. Nah, ini seperti ini ya untuk perencanaan. Nanti bukti dukungnya adalah seperti visi misi, RKJM, RKT, RKAS ya yang Bapak Ibu sudah susun. Untuk pelaksanaan juga di sini ada laporan PKKS, laporan supervisi. Untuk evaluasi juga di sini ada bukti dukungnya ya Bapak Ibu. Tinggal di
lihat aja mana yang sesuai dengan kebutuhan dan rencana Ibu dan Bapak KS. Nah, langkah selanjutnya setelah ini kita akan mengisi lampiran ya, lampiran. Ini lampiran dukung sumber dayanya. Ini dicontohkan, ini sudah disiapkan ya. Ini tinggal dukungan daya anggaran, daya peralatan kerja dibutuhkan untuk kegiatan ini seperti printer, ATK-nya. Ini tinggal kita kopikan saja. Nanti juga ini akan dimasukkan di sini ya Bapak Ibu. Tinggal copy saja. Oke, angkanya sudah muncul. Untuk dukungan sumber daya itu ada dukungan daya anggaran, dukungan peralatan kerja, dukungan pendampingan pimpinan, dukungan sarpras untuk kegiatan sekolah. Lalu skema pertanggungjawabannya. Kita juga udah siapkan ini laporan bulanan, laporan tahunan, semester ya mungkin ya. Bukti kinerja, dokumen, berkas, profil yang disahkan dan ditandatangani oleh kepala dinas. Ini tinggal diedit di sini di skema pertanggungjawaban. Oke. Lalu konsekuensi itu ada positif, ada negatif. Ketika Bapak Ibu memenuhi kinerjanya, mungkin akan mendapatkan reward sesuai dengan kewenangan. Apabila ada melanggar, mungkin ada konsekuensi negatifnya. Ini sebagai contoh saja. Silakan Bapak Ibu nanti disesuaikan dengan kebutuhan Ibu Bapak. Oke. Nah, kita sudah berhasil membuat RHK dari SKPI kinerja kepala sekolah. Ini ya Bapak Ibu, kita sudah selesai. Jadi untuk kepala sekolah cukup ininya di indikator kerja kinerjanya adalah di kuantitatif saja ya. Di kuantitatif saja. Nah, rencana RHK ini yang Bapak Ibu KS ini nanti akan menjadi RHK intervensi akan diintervensi atau akan diteruskan oleh bawahan Bapak Ibu yaitu guru. Nah, ini sudah selesai. Nah, kalau dirasa sudah selesai, nanti kita bisa melakukan langsung persetujuan. Di sini ajukan SKP. Nah, ini kalau Bapak Ibu sudah yakin, Bapak Ibu bisa langsung melakukan pengajuan. Kita klik ajukan SKP. Apakah Anda yakin? Yakin dong. Oke. Nah, ini sudah berubah statusnya ya, Bapak Ibu, menjadi SKP-nya persetujuan. Karena untuk kepala sekolah itu langsung persetujuan ya. Langsung di persetujuan. Nah, Bapak Ibu ini kalau sudah persetujuan seperti ini, Bapak Ibu sudah bisa melakukan rencana aksi ya, rencana aksi hasil kerja Ibu. Nah, caranya untuk melakukan rencana aksi dan kirim bukti dukung, kita kembali ke SKP ya, Bapak Ibu. Nah, di sini kalau tadi detail SKP ya, sekarang kita lihat detail SKP-nya dulu. Nah, karena Bapak Ibu sudah melakukan persetujuan, sudah melakukan ajuan dan disetujui, maka RHK Ibu menjadi seperti ini. Tidak ada lagi tombol oranye dan hijau ya, karena tidak bisa diedit ini. Nah, ini sudah muncul ya. Ini tampilan yang sudah disetujui. Sekian tutorial dari penyusunan pengisian SKP kepala sekolah, dalam hal ini sekolah dasar. Mudah-mudahan tutorial ini dapat memberikan manfaat bagi Bapak dan Ibu kepala sekolah dalam mengisi SKP kinerja tahun 2023. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Nanti di tutorial berikutnya kami akan memberikan tutorial untuk RHK guru. Setelah RHK guru, karena RHK guru bisa disusun apabila Bapak Ibu KS-nya sudah selesai membuat RHK di SKP kepala sekolahnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.